tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Yang insya Allah dari materi yang disampaikan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi tersebut ya Bu. Jadi mohon diperhatikan, nanti pertanyaan yang dilontarkan nanti adalah materi yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi sebelumnya saya ada sedikit pantun. Boleh Bu? Belum pernah kan ya saya ngasih pantun. Ke pasar Keramat membeli mangga, naik bis tapi berdiri. Kalau Ustadz sudah mulai ceramah, dimohon jangan membuat majelis sendiri-sendiri alias merumpi ya. Mohon diperhatikan. Baiklah, kepada Ustadz Wahyu Aha kami persilahkan. Di belakang dakwanya ada di sini. Tadi saya perhatiin baca Qurannya luar biasa bagus, tapi kok kayak sambil goyang-goyang begini apa ngikutin musik? Nggak apa-apa, supaya jangan ngantuk ya. Tapi jangan terpengaruh, karena ayatnya jelas. Wakul jahal haq wa zaqal batil, innal batila kana. Itu dia, itu menjadi pegangan buat kita. Walaupun ada kebatilan, kalau kebenaran sudah datang, kebatilan dulu akan kalah, hancur. Ya. Baik, saya jadi kayak mau goyang-goyang, terpengaruh juga jadinya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jawab salamnya aja udah kecapean nih, odong-odong muter-muter. Masya Allah, agak lemes-lemes gimana? Biasanya datang kumpul ceramah dulu baru makan, ini datang kumpul makan dulu. Maka doanya biasanya apa doanya? Kalau setelah itu Bismika Allahumma, itu pengalaman. Nah, biasa kalau bilang ngantuk. Maka saya ceramah ini insya Allah nggak lama-lama. Tadi dibisikin kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu. Karena kita ini musafir, jadi kita kosor. Jadi 3 menit ya. Nah. Baik. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu finnar. Para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, tidak lain tujuannya adalah untuk thalabul ilmi. Tuh, akhirnya dia mulai pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dengan orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu.
Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yata'allamuna kitabullah wa yatadarusunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa tadharunahum fi man 'indah. Jadi kata Nabi, yang pertama, ketika orang-orang yang ada di majlis di rumah-rumah Allah yang mereka di dalamnya membacakan Al-Quran, di dalamnya dibacakan Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kecuali kata Allah, Nabi mengatakan akan turunlah kesakinahan di dalam dada-dada mereka. Jadi yang hadir ini Allah turunkan ketenangan di dalam jiwanya. Tenang dia. Tenangnya bukan tenang ngantuk ya, tenang, nikmat rasanya menghadapi kehidupan. Kemudian Allah akan mencurahkan rahmatnya, mencurah-curahkan rahmatnya, rahmat Allah turunkan kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Kemudian para malaikat menaungi di tempat tersebut dengan mengepakkan sayapnya, kemudian mendoakan kepada Allah dengan memintakan ampun dengan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Kemudian para makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya menyebutkan namanya satu persatu dengan bangganya. Masya Allah. Itu yang pertama, orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi. Kemudian yang kedua kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dibahagiakan rizkinya, ingin ditambahkan rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya menjalin tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, tadi MC sudah menyebutkan hadisnya, man kharaja bi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dicatat pahalanya sebagai jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak sia-sia langkah ibu ke tempat ini, setiap nafasnya, setiap debu yang menempel akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Rasul mengatakan akan dibalas dengan pahala yang tertinggi, yaitu jihad fi sabilillah. Kemarin 2 hari yang lalu saya baru menyampaikan tausiah di tempat ini. Namun beda. Yang kemarin ibu-ibunya ibu-ibu sepuh-sepuh semua. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Tetapi saya bangga kepada mereka dengan begitu istiqomahnya mereka, dengan jauh-jauhnya mereka niat untuk mencari ilmu. Setua itu, tapi mereka masih istiqomah mencari ilmu. Kemudian ada yang komentar. Di antara yang ukhuwah kemarin itu ada yang komentar dari ukhuwah tim SAR sama tim ukhuwah, karena kemarin ada yang ukhuwah, besok diminta lagi untuk membantu untuk ukhuwah di sini. Siapa? Dari tim ibu-ibu Taifahnya Bu Susi, katanya Bu Susi Fauzia. Wah, mereka bilang itu mah tim ibu-ibu kece. Waduh, maksudnya apa nih saya bilang? Ternyata begitu saya sakit, wah luar biasa. Seragam-seragam semua, rapi-rapi semua. Tetapi kata Allah, Nabi pernah mengatakan, aku cinta. Allah mengatakan, aku cinta kepada orang-orang tua yang rajin ibadah. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta kepada orang muda yang rajin ibadah. Jadi jangan kalah. Walaupun kita belum tentu sampai umurnya seperti ibu-ibu yang kemarin, mereka tetap istiqomah di umur yang seperti itu. Kita umurnya masih jauh dengan ibu-ibu kemarin, tetapi mereka istiqomah beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah. Tetapi jangan khawatir bahwa kita lebih dicintai oleh Allah. Orang-orang yang muda itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang tua yang dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka kita akan lebih dicintai. Amin, Allahumma amin.
Masya Allah, luar biasa. Karena yang namanya kita berangkat melaksanakan pengajian, menghadiri ta'lim ini luar biasa ujiannya, berat nggak? Saya yakin berat. Karena setan itu godaannya luar biasa. Dan yang paling mudah digoda oleh setan itu adalah para wanita. Tuh. Kenapa setan lebih mudah menggoda para wanita? Kita lihat satu sejarah, nanti kita buktikan bener nggak nih, wanita itu lebih mudah digoda oleh setan. Setan itu adalah sifat daripada jin yang tidak taat kepada Allah dan manusia yang tidak taat kepada Allah. Maka setan itu adalah bagian daripada sifat, maka sifat setan ini bisa berada pada jin dan bisa berada pada manusia. Minal jinnati wan nas. Hati-hati. Nah, kita lihat apakah benar setan itu lebih banyak menggoda para wanita. Satu sejarah membuktikan ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita. Siapa wanita namanya? Zulaikha. Bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaidakunna azima. Sesungguhnya tipu daya wanita tersebut adalah sangatlah besar. Jadi kemiripannya ada nih antara wanita dan setan, itu ada mirip-miripnya. Di mana? Di tipu dayanya. Kaidun, tipu daya. Ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita tersebut sangatlah besar. Namun Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Berarti hebatan mana nih antara setan dengan wanita? Hebatan mana, Bu? Wanita. Tuh, dijawab. Hebatan wanita daripada setan, luar biasa. Kenapa? Setan itu merasa karena dia godaannya, tipu dayanya itu lemah, maka dia gandeng yang kuat. Siapa yang kuat? Wanita. Dia gandeng wanita, maka dia masuk ke dalam tubuh wanita untuk menggodanya, supaya wanita itu bisa menjatuhkan seluruh manusia. Oh, hati-hati. Kalau di sini wanita solehah ini, masya Allah. Muslimat ini, muslimat solehah. Apalagi ada julukannya ibu-ibu kece deh, masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Begitu oh benar juga. Jangan ketawa. Para ikhwat sekalian yang dirahmati Allah. Artinya kedahsyatan setan itu untuk menggandeng para wanita itu sangat luar biasa. Bisa menjatuhkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yang menjatuhkan adalah seorang wanita yang diganggu oleh bangsa setan dari golongan bangsa jin. Kita tahu bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau Nabi Adam berada di surga, setan selalu mengganggu dan menggoda Nabi Adam, tetapi Nabi Adam tidak terpedaya. Lewat siapa setan masuk? Setan masuk melewati Siti Hawa, istri. Digoda dan dirayu untuk mendekati sebuah pohon yang tidak boleh disentuh, apalagi sampai dimakan. Tetapi Siti Hawa bisa menggoda Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Namanya buah apa? Itu namanya buah khuldi, karena kalau makan itu bisa kekal. Sebenarnya bukan khuldi namanya, karena buah itu kalau makan itu bisa kekal, maka orang-orang menyebutnya adalah buah khuldi. Buah khuldi, memakan buah itu mereka akan kekal di dalam surga. Siti Hawa digoda oleh jin, oleh setan, melalui Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Maka Nabi Adam luluh hatinya dengan wanita, rayuan wanita. Maka luluhlah, kemudian dimakanlah buah tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Copotlah pakaian, seluruh pakaiannya terlepas semuanya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk keluar dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diperintahkan untuk keluar dari surga. Itulah kedahsyatannya para wanita yang sudah diganggu oleh bangsa jin yang mempunyai sifat setan. Hati-hati. Tuh, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai yang lebih lemah, perempuan adalah makhluk yang sangat lemah, maka senantiasa kita membentengi dengan ayat-ayat Al-Quran. Para ummahat sekalian yang dirahmati Allah, lihat waktu lagi 10 menit. Lanjut apa? Lanjut ya, sedikit lagi.
sikap hidup seseorang. Sebagai muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah sebuah ikrar yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Berulat dan berakar di dalam kepribadian ini yang kemudian mewarnai gerak langkah kehidupan kita. Itulah seorang muslim. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, apa saja, kuncinya harus ditanamkan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam menjalani kehidupan ini pun kita harus penuh dengan keikhlasan. Bukan hanya sholat saja kita harus ikhlas, puasa kita harus ikhlas, zakat kita harus ikhlas, sholat kita harus ikhlas. Menjalani kehidupan ini pun kita harus penuh dengan keikhlasan. Apa saja, kalau mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja, kalau kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Ikhlas memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak kami perintahkan kecuali untuk menjadi penyembah Allah yang penuh dengan keikhlasan. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau mengatakan, an-nasu kulluhum mauta illa al-alimun, wal alimuna niyam illa al-amilun, wal amiluna al-mughtarrun illa al-mukhlisun. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu walaupun dia hidup tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Begitulah hidup ini, kata Al-Imam Al-Ghazali. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmulah yang membuat hidup tumbuh berkembang. Ilmulah yang membuat hidup ini jadi mudah. Ilmu, orang-orang banyak mengamalkan ilmu, tapi banyak yang tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun kita mencari ilmu, kita amalkan. Setelah kita amalkan, jangan lupa setiap yang kita lakukan dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak terlena dengan apa yang kita lakukan. Tidak merasa ilmunya lebih banyak, tidak merasa amalnya sudah banyak, tidak merasa lebih, tetapi semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya mau sedikit cerita. Dahulu ada sebuah potret tentang keikhlasan. Dahulu ada dua orang santri, yang satu namanya Ali, yang satu namanya Umar. Satu hari si Ali ini pergi ke kebun. Dia cabut singkong, dia lihat singkongnya ini bagus-bagus. Dia ingat Pak Kiainya. Kata si Ali, wah ini bagus bener nih singkong nih. Kalau saya bungkus, saya kasih Pak Kiai, senang dia nih. Dibungkuslah singkong ini, lalu berangkat dia ke rumah Pak Kiai. Sampai rumah Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Ali? Ini saya bawa singkong untuk Pak Kiai. Taruh di dalam, Ali. Ditaruhlah singkong ini di dalam oleh si Ali. Kemudian Pak Kiai ini bilang sama istrinya, Bu, ini si Ali datang jauh-jauh bawa singkong. Pulang kita hadiahi apa dia? Kata istrinya, gini aja Pak, kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini hanya punya kambing satu-satunya pemberian pengusaha tempo hari. Daripada kambing itu tidak ada yang merawat, lebih baik berikan saja kepada si Ali.
Wah, benar kata Pak Kiainya. Ketika Ali ini mau pulang, pamit pulang, dipanggil oleh Pak Kiai. Sebentar Ali, ada apa Pak Kiai? Itu di belakang ada kambing. Kamu ambil, kamu bawa pulang, kamu rawat. Mudah-mudahan berkembang biak dan menjadi berkah. Dibawalah kambing ini oleh si Ali, berangkat pulang ke rumahnya. Lalu di tengah jalan ketemu dengan si Umar, temannya tadi. Ditanya oleh si Umar, dari mana kamu Ali? Dari rumah Pak Kiai gitu. Lalu itu kambing dari mana? Saya tidak tahu. Saya datang bawa singkong, lalu pulang diberi kambing. Si Umar ini otak bisnisnya jalan dia. Bagaimana kalau saya bawa duren? Mesti saya akan dibeli lebih oleh Pak Kiainya. Lalu si Umar ini berangkat, dia ke pasar, dia cari duren 3 buah yang bagus-bagus, duren montong ternyata. Dia bawa ke rumah Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Umar, ada apa Umar? Ini Pak Kiai, saya bawa duren bagus-bagus. Taruh di dalam Umar. Ditaruhlah duren tadi ke belakang. Lalu Pak Kiai ini ngomong lagi sama istrinya, Bu, ini si Umar datang jauh-jauh bawa duren. Kita beri apa dia? Lebih bagus, lebih banyak daripada yang dibawa si Ali tadi. Kata istrinya, Bapak ini gimana? Tadi kita punya kambing satu-satunya sudah kita berikan pada si Ali. Lalu, begini saja kata istrinya. Daripada si Umar ini pulang tangan kosong, lebih baik singkongnya si Ali tadi berikan pada si Umar. Baiklah kalau begitu. Ketika Umar ini mau pamit pulang, dipanggil oleh Pak Kiai. Umar, sebentar, ada apa Pak Kiai? Itu di belakang ada singkong. Kamu bawa pulang, kamu rebus, mudah-mudahan jadi berkah, kata Pak Kiai. Pulanglah si Umar ini dengan membawa singkong. Nah, ini adalah sebuah potret betapa yang ikhlas karena Allah membawa singkong dapat kambing. Dia punya tujuan sesuatu, ada tujuannya selain kepada Allah, maka dia datang bawa durian mendapat singkong. Inilah suatu potret, sesuatu yang kalau kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Oleh karena itu, marilah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tujuannya karena Allah, dasarnya karena Allah, semuanya karena Allah. Dan itu pun kita lakukan dengan istiqomah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Fusilat ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kami, kemudian dia istiqomah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir dengan apa yang sudah Allah janjikan, surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam mengikuti majelis-majelis taklim. Insya Allah kita akan senantiasa didampingi oleh para malaikat-malaikatnya. Para akhwat sekalian, lihat lagi jam, tuh sudah 20 menit. Terus apa terus? Sudah 20 menit nih. Tapi tadi ayatnya yang dibacakan tadi yang saya dengar, pertama surah Al-Baqarah, yang kemudian surah An-Nisa ayat 1, yang terakhir tadi surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ke-17. Di sini menjelaskan surah Az-Zariyat ini bahwa ciri-ciri daripada tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang yang nanti tinggal di taman-taman surga. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang tinggal di taman surga dan mata air-mata air. Siapa dia? Kanu, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum kanu qalilan minal laili ma yasja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang yang senantiasa sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nanti tinggal di surga yang ada di dunia ini, pertama, dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senantiasa berbuat baik kepada tetangganya, membantu saudaranya, berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Kemudian orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain sedikit tidurnya di waktu malam? Coba, sholat malam, berzikir, tahajud kepada Allah. Karena ini adalah salah satu ciri bagi orang-orang yang tinggal di taman-taman surga.
Kita tahu Rasulullah bagaimana ketika sholat malam itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan kita tahu ketika beliau melaksanakan sholat tahajud, kakinya sampai bengkak-bengkak. Saya juga tahu di Thaifah ini banyak yang kakinya bengkak, tapi nggak tahu urusan, lain urusan ya. Apa sholat tahajud, apa asam urat, apa nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah salah satu ciri daripada ahli surga. Kemudian yang terakhir, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi salah satu ciri-ciri dan tanda-tanda ahli surga itu pada waktu akhir, pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, di sepertiga malam aku akan turun ke langit dunia, aku akan cari hamba-hambaku. Siapa yang memohon kepadaku, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, minta rizki, aku akan berikan rizkinya. Aku malu kata Allah ketika hamba-hambaku mengangkat tangannya memohon ampun kepadaku, tetapi aku tidak mengabulkannya, maka aku malu untuk tidak mengabulkannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana mustaqi bi ikhwani, aku saat ini sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasta ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Tapi jawab Rasulullah, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihatku, belum pernah menjumpaiku, belum pernah melihat wajahku, tetapi mereka senantiasa istiqomah beribadah, mencintai karena Allah, mencintaiku, mencintai sunnah-sunnahku. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai saudara-saudaranya yang Rasulullah SAW merindukan. Baik para akhwat sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena sudah lebih dari qasar yang kita tentukan, hampir 30 menit. Maka saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam berucap, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, al-'afwu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Wahyu Aha atas materi atau tausiah yang disampaikan. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi atau tausiah yang disampaikan tadi ya Bu. Kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan pertama, nanti saya sebutkan pertanyaannya, Ibu jangan langsung menjawab. Angkat tangan dulu, saya tunjuk baru nanti jawab. Tadi Ustazah Hamim Mustaqimah itu Qori'ah tadi membacakan surat apa? Ada beberapa surat, beberapa ayat. Surat apa? Sebutkan, nggak usah dibacakan suratnya. Bu Siti silakan. Al-Imran ayat 102, Az-Zariyat ayat 15-18. Allahu Akbar, takbir. Sebutkan salah satu hadis yang disampaikan Ustadz tentang menuntut ilmu. Oh, mudah. Bu Hidayah udah nggak boleh. Bu Rahma silakan. Betul. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi. Ya, kasih po, nggak apa-apa. Artis pendatang, undangan itu loh Bu. Masih tadi dari tausiah. Apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul sekali. Alhamdulillah.
Ada tiga manfaat dari menuntut ilmu. Itu terdapat dalam satu hadis. Ya, boleh.